ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, kita masih sempat dan masih mampu untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari karya guru kita, Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita masih berada pada bab Masdarut Talaqqi inda ahli al-ahwa. Lebih tepatnya pada pembagian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada jenis-jenis ahli bid'ah, di mana kita telah menjelaskan poin ini di pertemuan sebelumnya. Untuk kita beralih kepada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah selanjutnya pada halaman 83. Nah, Bismillah. Qala al-allama Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Roslan hafizahullah wa qala rahimahullah fa'adala kathirun minal muntasibina ilal islami ila nabdhil qur'ani wa ra'a zahirihi wattaba'a ma tatlus syayatin fala yu'azzimu amrul qur'ani wa nahyahu wa la yuwali man amarul qur'anu bimu'alatihi wa la yu'adi man amarul qur'anu bimu'adatihi. Wa ahlul ahwa'i wal bid'ah yab'athuna bin nususi syar'iyyah fayarudduna tsabita minha mimma yukhalifu aw ahwa'ahum wa ma lam yastati'u raddahu harrafahu wa awwaluhu wa awwaluhu. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qad haka arbabul maqalati anil khawariji annahum yujawwizuna 'alal anbiya'il kaba'ir wa lihadza la yaltafituna ila sunnatil mukhalifati fi ra'yihim li dhahiril Qur'an wa in kanat mutawatirah fala yarjumuna zani wa yaqta'una yadas sariki fima qalla wa kathur za'man minhum ala ma qila innahu la hujjata illa al-Qur'an wa anna sunnata sadirata anir rasul sallallahu alaihi wasallam laysat hujjatan binaan ala dhalikal aslil fasid. Hasbuk. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, adala kathirun minal muntasibina ila al-islami ila nabdhil qur'ani wara'a dhahri. Sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu membuang Al-Quran di belakang punggung-punggung mereka, di belakang punggung-punggungnya. Wattaba'a ma tatlu syayatin, dan mengikuti apa-apa yang diwahyukan oleh syaitan, apa-apa yang diucapkan oleh syaitan. Fala yu'azzimu amra al-Qur'ani wa nahyah, sehingga dirinya tidak mengagungkan perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran. Wala yuwali man amara al-Qur'anu bimuwalatihi, dan tidak berkomitmen pada orang-orang yang Al-Quran memerintahkan untuk berkomitmen kepadanya. Wala yu'adi man amara al-Qur'anu bimu'adati, dan tidak memerangi orang-orang yang Al-Quran memerintahkan untuk memeranginya. Kemudian kata Syekhul Islam, wa ahlul ahwa wal bid'ah ya'buthuna bin nusus syar'iyyah. Para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah itu menjadikan dalil-dalil syar'i sebagai sesuatu yang abath, sia-sia,
yakni meninggalkan nusus syar'i, fayurudduna tsabita minha mimma yukhalifu ahwa'ahum, dan menolak hal-hal yang telah tetap adanya dari dalil-dalil syar'i dari hal-hal yang menyelisihi hawa nafsunya. Wa ma lam yastati'u raddah, adapun hal-hal yang mereka tidak bisa menolaknya, harrafuhu wa awwaluhu, maka mereka akan melakukan tahrif ataupun ta'wil. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, waqad haka arbabul maqalati 'anil khawarij, dan sungguh orang-orang khawarij dari pemimpin-pemimpin mereka telah menceritakan annahum yujawizuna 'alal anbiya'il kaba'ir, bahwasanya mereka membolehkan atas para nabi terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Dan ini menyimpang, ya, keliru. Para nabi la yaqa'una fil kaba'ir, tidak akan pernah terjatuh ke dalam dosa yang besar. Dan ini keyakinan ahlus sunnah. Ini keyakinan ahlus sunnah. Adapun dosa-dosa kecil, fawaqa'al khilaf, di sini letak adanya silang pendapat. Apakah para nabi terjatuh ke dalam dosa-dosa yang kecil ataukah tidak? Tapi untuk dosa-dosa yang besar, ahlus sunnah sepakat bahwa para nabi tidak terjatuh ke dalamnya. Yang ada silang pendapat itu dosa-dosa kecil. Dan yang rajih dari pendapat apakah para nabi terjatuh ke dalam dosa yang kecil adalah kemungkinannya. Dan itu berlandaskan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, wahai wajah yang bermuka masam, tatkala orang-orang buta mendatanginya. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ini diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk wajah masamnya tatkala orang-orang buta mendatanginya. Makanya sebagian para ulama menilai para nabi ada kemungkinannya terjatuh ke dalam dosa yang kecil, akan tetapi tatkala ia terjatuh, itu para nabi langsung bertaubat darinya, disebabkan karena turunnya wahyu kepada dirinya untuk memperbaiki dirinya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Maka orang-orang khawarij itu meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Kalaupun tidak meninggalkan Al-Quran, maka ia memegang Al-Quran, akan tetapi pada zahir yang mereka pahami. Makanya muncullah penyimpangan-penyimpangan mereka. Termasuk kata Syekhul Islam, mereka membolehkan atas para nabi terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, وَلِهَذَا لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةِ فِي رَأْيِهِمْ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً. Dan oleh karena inilah mereka tidak melihat, tidak menoleh kepada sunnah-sunnah Nabi yang menyelisihi pendapat-pendapat mereka lidhahiril Quran, karena mereka memegang zahirnya Al-Quran. Wa in kanat mutawatirah, walaupun sunnah yang menyelisihi pendapat-pendapat mereka itu hukumnya mutawatir. Seperti apa? Rajmuz zani. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fala yarjumuna zani. Maka mereka tidak merajam orang-orang yang melakukan zina dari orang-orang yang sudah merasakan hubungan badan bersama dengan wanita setelah dirinya menikah. Karena rajam itu hanya diperuntukkan bagi para pezina yang telah merasakan nikmatnya hubungan badan bersama dengan wanita setelah dirinya menikah. Itu saja yang dirajam. Adapun orang-orang yang belum menikah melakukan zina,
itu diasingkan saja selama setahun dari keluarga, tempat tinggalnya dan selainnya. Maka orang-orang Khawarij itu berpegang pada zahir Al-Quran yang selaras dengan pemahaman mereka tanpa pernah menoleh kepada sunnah-sunnah, bahkan pada sunnah-sunnah yang mutawatir sekalipun selama sunnah itu menyelisihi pendapat-pendapat mereka. Wa yaqta'una yadas sariqi fima qalla wa kathur. Dan orang-orang Khawarij itu memotong tangan-tangan para pencuri pada batas-batas yang kadangkala sedikit, kadangkala banyak. Dan itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena al-yad dalam bahasa Arab, al-yad dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Harus didetailkan maksud daripada yad di sini. Dan seseorang tidak bakalan pernah memahami kandungan daripada yad kecuali mengacu kepada sunnah. Tangan itu dari sisi sunnah itu terbagi tiga penjelasannya. Ada tangan dari ujung jari sampai ujung telapak tangan. Ini disebut tangan dalam syariat Islam. Ada tangan dari ujung jari sampai siku. Itu disebut tangan juga dalam syariat Islam. Ada tangan dari ujung jari sampai akhir daripada lengan. Itu juga disebut tangan di dalam syariat Islam. Perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan tangan, kalau seseorang tidak mengacu kepada sunnah, maka akan terjadi hal-hal yang ajaib pada dirinya. Itu orang-orang Khawarij memotong tangan pencuri itu kadangkala kurang, kadangkala lebih. Dan had hukuman yang diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam memotong tangan-tangan para pencuri, maksud dari tangan di sini dari ujung jari sampai ujung telapak tangan saja. Dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Orang-orang Khawarij memahaminya tangan bebas dari apa-apa yang mereka inginkan, dan itu penyimpangan, kekeliruan dalam bab syar'i, terkhusus dalam bab hudud. Maka di sini sebab penyimpangan orang-orang Khawarij, tamassukuhu bi zahiril Quran, berpegang teguhnya ia pada zahir-zahir Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara poin-poin yang mesti untuk diperhatikan. Dan kata Syekhul Islam bin Taimiyah melanjutkan ucapannya, mengapa orang-orang Khawarij melakukan demikian? Za'man. Az-za'mu ghairu dhann. Az-za'm ghairu dhann. Az-za'm itu ialah prasangka yang lebih mengarah kepada kekeliruan. Adapun dhann itu prasangka yang lebih mengarah kepada kebenaran. Kita bisa takar presentasinya. Az-za'am itu 25% dari kebenaran. Kalau az-dhann itu 75% dari kebenaran. Itu presentasi dari sisi takaran yang dijelaskan oleh para ulama dari ahli ilmu usulil fiqh. Makanya kenapa Syekhul Islam menggunakan kata za'man bukan dhannan? Itu karena prasangkanya itu lebih mengarah kepada kebatilan. Maka orang-orang Khawarij melakukan hal demikian, za'man minhum, sebuah prasangka yang keliru dari mereka, ala ma qil, pada perkara-perkara yang dikatakan innahu la hujjata illa al-Quran, bahwasanya tidak ada hujjah kecuali Al-Quran. Wa anna sunnata as-sadirata 'anir rasul laysat hujjatan. Adapun sunnah-sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan hujjah. Binaan ala dhalikal aslil fasid. Disebabkan karena mereka membangunnya di atas usul yang keliru ini. Apa usulnya? La hujjata illa al-Quran. Tidak ada hujjah kecuali daripada Al-Quran. Maka ya masyayikhi, penulis hafizahullah meletakkan ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dalam bab ini itu
itu untuk menjelaskan kaidah yang agung dalam bab istidlal dan manhaj, di mana ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, la yarfuduna an-nusus asy-syar'iyyah jumlah. Itu mereka tidak menolak dalil-dalil syar'i secara umum. Makanya salah ketika seseorang memahami orang-orang Jahmiyah, Al-Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan selainnya, itu mereka tidak memiliki pendalilan. Bahkan mereka memiliki pendalilan. Itu ada dalilnya. Makanya kaidah ini penulis letakkan hafizahullah untuk menjelaskan ahlul ahwa, orang-orang mengekor kepada hawa nafsunya, la yarfuduna an-nusus asy-syar'iyyah jumlatan. Mereka tidak menolak nas-nas syar'i secara umum. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya'khuduna minha ma yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka mengambil nas-nas syar'i, mereka mengambil dari nas-nas syar'i pada apa-apa yang mencocoki keyakinan dan hawa nafsunya. Jadi mereka tidak meninggalkan Quran secara mutlak, tidak meninggalkan sunnah secara mutlak. Makanya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa seluruhnya itu di atas konsep ini, di atas manhaj ini, di atas cara pendalilan ini. Mereka tidak menolak Al-Quran, mereka tidak menolak sunnah, tapi mereka hanya mengambil dari Al-Quran ataupun sunnah pada apa-apa yang mencocoki hawa nafsu dan keyakinannya, dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Kalaupun mereka tidak meninggalkan, maka mereka takwil ataupun tahrif. Inilah yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah dalam ucapan ini. Makanya ahlul bid'ah yuzhiruna at-tamassuka bil kitabi was sunnah zahiriyan. Orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya dan ahli bid'ah itu menampakkan secara zahir dan lahiriahnya mereka itu berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Lakin akan tetapi yafhamuna ala ghairi muradillahi wa rasulih. Tapi mereka memahami dalil-dalil syar'i itu tidak dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu letak permasalahan mereka. Dan letak permasalahan yang lain yang ada pada diri para pengekor hawa nafsu dan para ahli bid'ah, yatrukuna sunnata idza khalafat ahwa'ahum. Mereka meninggalkan sunnah yang menyelisihi hawa nafsu dan keyakinannya. Kalaupun mereka tidak meninggalkannya karena kesahihan yang terdapat dalam sunnah itu, maka mereka melakukan cara yang lain, tahrif ataupun ta'wil. Itu cara mereka. Makanya kita bisa rangkum manhaj istidlal inda ahli bid'ah dalam paragraf ini menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Konsep pertama di sisi ahli bid'ah wal ahwa menurut paragraf ini, di sisi Syekhul Islam, ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu, konsep pertama yang mereka miliki dalam istidlal, cara pendalilan, al-intiqa'u minan nusus. Itu cara yang pertama. Al-intiqa' minan nusus, memilah-milih dalil yang mencocoki hawa nafsunya. Itu konsep pertama yang dimiliki oleh ahli al-ahwa wal bid'ah dalam paragraf yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada halaman ini. Al-intiqa'u minan nusus, memilah-milih dalil. Dan Allah Azza wa Jalla jelaskan perkara ini di dalam Al-Quran dan mencela perkara ini di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau beriman pada sebahagian Al-Quran dan kufur terhadap sebagiannya? Ini manhaj, konsep, cara pendalilan yang dimiliki oleh ahli bid'ah. Al-intiqa'u minan nusus. Yang kedua, raddun nas idza khalafa al-hawa war ra'i. Menolak nas
jikalau nas itu menyelisihi hawa nafsu dan keyakinannya. Dan Allah Azza wa Jalla mencela konsep ini juga di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin, dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman, wala mu'minatin, dan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, jikalau Allah telah menetapkan suatu perkara dan Rasulullah telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara-perkara mereka selain daripada apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahad kainan man kan. Kaum muslimin sepakat, siapa saja yang telah jelas nampak darinya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak layak bagi dirinya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan fulan ataupun allan, apapun kedudukannya. Itu konsep yang harus kita sepakati. Makanya ketika ada hal-hal yang sifatnya perselisihan, perbedaan di kalangan ahlus sunnah dan ahlul bidah, itu jangan mengikuti arahan-arahan dari ahlul bidah, tapi kita membawanya kepada perkara-perkara yang disepakati. Seperti dari perkara-perkara yang viral barusan, itu saya baru mengikutinya ya kemarin. Tatkala kemarin pagi hari Ahad, saya ada majlis tanya jawab bersama dengan ikhwah di daerah Makassar Utara kalau tidak salah. Tanya jawab, ada di antara ikhwah bertanya permasalahan tabarruk. Katanya ini di antara hal-hal yang viral. Saya tidak ikuti perkara yang viral ini, sehingga saya jawab dengan jawaban umum yang dijelaskan oleh para ulama dalam permasalahan tabarruk. Tapi setelah majelis itu, saya mulai mencari apa yang dimaksud dari penanya ini. Saya dapati adanya perdebatan yang terjadi di antara ahlus sunnah dan ahlil ahwa'i wal bidah. Hendaknya hal-hal seperti ini itu dibawa kepada konsep-konsep yang disepakati. Itu jangan dibawa terlalu jauh dari keinginan-keinginan ahlul bidah untuk membuat orang-orang awam itu berdiri di sisi mereka. Dia membahas tentang hukum-hukum tabarruk, kemudian dia membawakan ucapan-ucapan para ulama, nukilan-nukilan para ulama yang sebahagiannya entah palsu ataupun entah dhaif. Yang hendaknya hal-hal seperti ini itu tidak dibawa kepada perkara-perkara para ulama, karena para ulama laisat hujjatan fi asli, itu bukan hujjah secara asal. Ucapan para ulama itu bukan hujjah secara asal, tapi dibawa kepada perkara-perkara yang telah disepakati, seperti ucapan al-Imam Syafi'i, ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, idza sabanat lahu sunnatu Rasulillah, kalau telah nampak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam telah jelas, maka tidak boleh ditinggalkan hanya karena perkara ucapan seseorang, siapapun orangnya, apapun kedudukannya. Ini yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi mesti hal-hal yang seperti itu dibawa kepada hukum yang telah disepakati, kepada pokok-pokok yang telah disepakati, sehingga tidak terlalu melebar hal-hal itu kemana-mana. Itu cara seseorang itu menampakkan kebenaran, dan patut untuk diperhatikan. Iqamatul hujjah, mendirikan hujjat, laisat iqamatu iqna' an-nas bihi. Iqamatul hujjah, mendirikan hujjah, itu bukan maknanya membuat manusia itu puas dengan apa yang kita sampaikan. Itu bukan maksudnya. Iqamatul hujjah hiya bayanul haqq. Mendirikan hujjah itulah penjelasan terhadap hakikat kebenaran, mau manusia terima ataupun tidak. Itu makna daripada iqamatul hujjah yang mesti untuk dipahami. Maka
konsep pendalilan ahlul bidah itu kalau kita pelajari tata cara konsepnya, itu akan mengerucut kepada beberapa poin ini. Yang pertama, intiqa minan nusus, memilah-milih dalil. Yang kedua, raddun nas idza khalafa al-hawa wal ra'i, menolak dalil jikalau menyelisihi pendapat dan hawa nafsunya, kalaupun tidak ditolak, ditahrif ataupun ditakwil. Kemudian cara yang ketiga, menurut Syekhul Islam bin Taimiyah dalam paragraf ini, taqdimul Qur'ani ala sunnati biza'mihim, mengedepankan Al-Quran daripada sunnah menurut pemahaman mereka. Dan itu keliru ya. Itu keliru karena Al-Quran tidak akan pernah bertolak belakang dengan sunnah yang sahih. Itu disepakati. Kalaupun ada penolakan Al-Quran terhadap sunnah, maka dipastikan sunnah ini entah lemah ataupun palsu. Tapi selama sunnah itu adalah sunnah yang sahih, itu tidak akan pernah ada silang pendapat. Tidak akan pernah ada saling bertabrakan antara Al-Quran dan sunnah. Kilahuma wahyi. Kedua-duanya itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak akan pernah saling bertabrakan. Makanya orang-orang Khawarij itu memiliki usul ini. Pokok usul yang mereka miliki di sisi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, taqdimul Qur'ani ala sunnati biza'mihim, mengedepankan Al-Quran daripada sunnah sesuai dengan pemahaman-pemahaman mereka. Mereka lah yang memahami Al-Quran ini tidak selaras dengan sunnah ini. Itu pemahaman mereka. Makanya mereka tolak. Padahal sejatinya kalau mereka ingin adil, ingin jujur, itu dia akan benar-benar dapati tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan sunnah ini. Makanya kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, man radda hadith Rasulillah fahuwa ala syafa halakah. Man radda hadith Rasulillah fahuwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadith Rasul yang telah sahih, yang benar, fahuwa ala syafa halakah, maka ia berada di ujung kebinasaan. Maka ia berada di ujung kebinasaan. Dan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah itu pernah mengatakan ucapan yang indah, juga akan dinukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari, dari ucapan penulis insyaallah sebentar pada paragraf yang selanjutnya. Ucapan yang senada diucapkan oleh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, pemilik kitab Al-Manzumah Al-Haiyah. Kata beliau, idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau engkau mendengar ada seseorang mengatakan, da'na min hadha wa hati minal Qur'an. Kalau engkau mendengar seseorang mengatakan, jauhkanlah ini dari kami dan datanglah kepada kami dengan Al-Quran saja, fa'lam annahu dhal, maka ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang sesat. Itu karena tidak mungkin seseorang memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah. Sunnah itu mufassirah, mubayyinah lil Quran. Sunnah itu tafsir, penjelasan untuk Al-Quran. Kalau orang mencukupkan saja dengan Al-Quran seperti usul dan pokok-pokok orang-orang Khawarij, itu tidak bakalan paham hakikat daripada agama Islam. Karena ada banyak keumuman terdapat dalam Al-Quran yang penjelasan mendetailnya itu datang dari sunnah. Itu datang dari sunnah. Dan orang-orang Khawarij contoh utamanya, itu mereka berdalil dengan Al-Quran saja, bersamaan dengan buruknya pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, sedari dulu. Tatkala madhab Al-Khawarij muncul pada diri Dzul Khuwaisir At-Tamimi dengan mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil,
Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mensifati orang ini tatkala Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tinggalkan aku untuk memenggal kepala orang ini." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Da'hu ya Umar, tinggalkan orang ini wahai Umar." Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam mensifati jenis orang ini, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, yakni beristidlal dengan Al-Quran, akan tetapi la yunajiru hanajirahum, atau la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Maksudnya tidak masuk ke dalam hati mereka sehingga Al-Quran tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa dalil kenapa orang-orang kharij itu tidak memahami Al-Quran dan tidak bermanfaat atas diri mereka Al-Quran? Ucapan selanjutnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, yamruquna minad din. Mereka keluar daripada agama kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sarangnya. Itu dalil bahwasanya mereka itu tidak memahami Al-Quran. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidh An-Nawawi itu mengatakan, annahum la yantafi'una bil Quran. Mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Wala yafhamunahu ala wajhi. Dan mereka tidak memahaminya berdasarkan hakikatnya dan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalamnya. Itu madhab Al-Khawarij. Dan coba lihat pada paragraf terakhir dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu orang-orang Khawarij menyangka dari diri mereka pada ucapan-ucapan yang disebutkan, innahu la hujjata illa al-Quran. Tidak ada hujjah kecuali dengan Al-Quran. Ini keliru. Orang-orang yang mengambil hal ini sebagai cara pendalilan itu menyimpang dan disifati oleh para ulama sebagai Al-Quraniyun. Orang-orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, kumpulan penjelasan ilmu dan keutamaannya, Al-Imam Ibn Abdul Barr mengatakan, man qala, siapa saja yang mengatakan, na'khudhu bil Qur'ani duna sunnah, kami mengambil hanya dari Al-Quran tanpa sunnah, faqad kafara bi ijma'il ulama, sungguh dirinya telah kafir berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak boleh seseorang hanya mencukupkan pendalilan dari Al-Quran saja tanpa melihat dan menoleh kepada sunnah. Apatah lagi sampai keluar ucapannya, na'khud bil Quran, kami mengambil dari Al-Quran duna sunnah, tanpa sunnah. Itu kata Al-Imam Ibn Abdul Barr, faqad kafar bi ijma'il ulama. Orang ini sungguh telah kafir berdasarkan ijma'il ulama. Kenapa? Karena kalau dirinya benar-benar jujur mengikuti Al-Quran, mengambil Al-Quran sebagai hujjah, maka ia akan mendapati bahwasanya Al-Quran sendirilah yang memerintahkan dirinya untuk mengikuti sunnah. Alis kadhalik, yakni kalau dirinya jujur, benar-benar jujur dalam berdalil dengan Al-Quran, ia akan mendapati bahwasanya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Sungguh kami telah menurunkan pengingat, yakni Al-Quran, litubayyina linnas, untuk engkau sampaikan wahai Muhammad dan jelaskan kepada manusia. Ini kaitan bahwasanya kalau kita ingin memahami penjelasan yang dimaksud dari Al-Quran, maka kita melihatnya kepada penjelasan Nabi. Ini ayat pertama, bantahan untuk mereka kalau mereka benar-benar jujur. Bantahan yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Di dalam Al-Quran tercantum secara jelas, ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Ini perintah Al-Quran. Ini perintah Al-Quran, yaitu untuk mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan Nabi sendiri yang mengatakan, ala inni utitu bil Quran wa mithlah. Sungguh aku telah diberikan Al-Quran dan semisalnya, yakni hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yakni sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini mesti di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. 6. ثم قال المؤلف حفظه الله وقال البربهاري رحمه الله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل وأدخلوا لما وكيف وتركوا الآثار ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر إيانا لا يخفى أنه كفر وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدئ. وقال رحمه الله وإذا سمعت الرجل تأتيه بالآثار فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على زندقه fakum min indihi wada'hu. Hasbuk. Inilah yang saya maksud daripada nukilan penulis hafizahullah tentang ucapan yang semisal dengan ucapan al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani. Kata al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani, "Idza sami'ta ar-rajula yaqul," kalau engkau mendengar ada seseorang yang mengatakan, "Da'na min hadha wa hati al-Quran." Jauhkanlah kami dari perkara ini dan berikan hanya Al-Quran kepada kami. Fa'lam annahu dal. Ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang sesat. Penulis menukilkan kepada kita ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Kata beliau, wa'lam annahu innama ja'a halakul jahmiyah annahum fakkaru fir Rabb. Ketahuilah, ilmuilah bahwa sungguh datangnya kebinasaan pada kelompok Jahmiyah itu disebabkan karena mereka berfikir tentang Allah. Fa'adkhalu lima, sehingga mereka memasukkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Dia memasukkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Bagaimana Allah? Kenapa Allah melakukan hal ini? Padahal Allah jelaskan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perkara-perkara yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang sebenarnya harus ditanya. Kalau mereka berpikir tentang Rabb, ia pun memasukkan dua pertanyaan dari sebab-sebab kesesatan terbesar mereka. Bagaimana dan kenapa? Dan yang lebih parah, tarakul athar. Mereka meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Meninggalkan hadis-hadis. Wa wada'ul qiyas, kemudian ia meletakkan qiyas-qiyas batil. Wa qasu 'ala ad-din wa qasu ad-din 'ala ra'ihim. Mereka mengkiaskan agama atas pendapat-pendapat mereka. Faja'u bil kufri iyana. Maka mereka pun datang dengan kekufuran yang nyata. La yakhfa annahu kufur. Tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah kekufuran. Wa aktsarul khalq. Dan mereka mulai membuat manusia juga ikut kafir. Wattarrahumul amr, sehingga ia berada dalam keadaan darurat, karena tidak lagi mampu untuk kembali kepada kebenaran. Hatta qalu bit-ta'til, sampai pada akhirnya mereka mengucapkan ta'til, ingkarus sifat, ingkarun nusus, mengingkari dalil dari sisi lafaz ataupun makna. Itu yang terdapat pada Al-Jahmiyah. Dan kata Imam Al-Barbahari, idza sami'ta ar-rajula, kalau engkau mendengar ada seseorang yat'anu 'alal athar, itu mencela sunnah, atau yaruddul athar, atau menolak sunnah, atau yuridu ghairal athar, atau menginginkan selain sunnah, kata Imam Al-Barbahari, ittahimhu 'alal islam, pertanyakan keislamannya. Wala tasyuk, dan jangan pernah ragu, annahu sahibu hawan mubtadi, bahwasanya dirinya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan seorang ahli bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari juga mengatakan, idza sami'ta ar-rajula, kalau engkau mendengar ada seseorang ta'tihi bil athar fala yuridu, engkau datang kepadanya dengan sunnah kemudian ia tidak menginginkannya,
wa yuridul Qur'an, dan hanya menginginkan Al-Quran, fala tasyuk, jangan ragu, annahu rajul, bahwasanya ia adalah seseorang qad ihtawa ala zandaqah, kezindikan telah meliputi dirinya, kemunafikan telah meliputi dirinya. Faqum min indih, maka menjauhlah dari sisinya, wada'ahu, dan tinggalkan orang ini. Ini ucapan-ucapan yang disepakati di kalangan para salafuna as-salih, bahwasanya orang-orang yang selalu meminta Al-Quran dan tidak menginginkan sunnah, menolak sunnah, mencela sunnah, ini disepakati dan harus dipertanyakan tentang keislamannya. Dan dari paragraf ini, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, itu kita menjelaskan pembagian dari sisi penolakan sunnah di sisi ahli al-ahwa. Bagaimana ahlul ahwa itu menolak sunnah? Itu dari 3 sisi dan 3 macam. 3 cara saja dan tidak ada yang keempat. Cara yang pertama, ar-raddus sarih, penolakan yang sangat jelas. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, ya. Penolakan secara jelas terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa al-kufru awil bid'atul ghalidhah. Entah ia adalah kekufuran yang nyata, atau entah ia adalah kebid'ahan yang paling buruk dan paling berat. Seperti apa? Seperti ucapan daripada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, tatkala Syekhul Islam bin Taimiyah menukilkan kepada kita ucapan pembesar-pembesar Khawarij. Apa kata mereka? La hujjata illa Al-Quran. Tidak ada hujjah kecuali Al-Quran. Ucapan ini itu penolakan terhadap sunnah secara jelas, dan itu kekufuran. Kalaupun ternyata dia tidak menginginkan sesuai dengan lafadznya dan dia menginginkan takwilnya, maka itu adalah bid'ah ghalidhah, bid'ah yang sangat berat, sangat dahsyat konsekuensinya. Maka tidak ada jalan keluar, tidak ada kebaikan pada ucapan ini. Itu cara pertama, ya, jenis pertama penolakan terhadap sunnah di sisi ahli al-ahwa, yaitu menolak secara jelas. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah mengucapkan ucapan indah, ya, itu harus dipahami. Kata Imam Syafi'i, dan tulis ucapan ini sebagai tambahan faedah bagi kalian. Kata Imam Syafi'i, lam asma' ahadan nusiba ilal ilm yukhalifu fi nusiba ilal ilm yukhalifu fi anna sunanan nabiyyi min thalath, anna min sunanin nabi min thalath. Yang pertama, ma nassa fi, ma nassa fi. Yang kedua, au fassara. Yang ketiga, au dalla alaih, au dalla alaih. Al-Imam Syafi'i mengucapkan ucapan ini dalam kitabnya Risalah. Dalam kitabnya Ar-Risalah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, lam asma' ahadan, aku belum pernah mendengar ada seseorang nusiba ilal ilm, dinisbatkan kepada ilmu, yukhalifu fi, itu menyelisihi bahwasanya sunnah-sunnah Nabi itu dari 3 hal. Pertama, ma nassa fi, apa-apa yang diletakkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari nas syar'i, Al-Quran dan sunnah, itu masuk dalam sunnah Nabi. Yang kedua, fassara, yang Nabi tafsirkan. Yang ketiga, dalla alai, yang Nabi menunjukkan kepadanya.
Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana mungkin seseorang itu mengatakan la na'khudhu illa bil Quran atau la hujjata illa al Quran? Karena tidak mungkin ada seseorang yang dinisbatkan kepada ilmu menurut Al-Imam Syafi'i itu menyelisihi sunnah-sunnah Nabi dan meninggalkan sunnah Nabi. Dan kata sahabat daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ialah Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah. Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, atau biasa dikenal sebagai Al-Imam Ishaq ibn Rahawai. Itu ucapan atau lafaz yang berbeda tetapi pada satu orang, ya. Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, dikatakan Rahuyah ini pada lisan ahli hadis. Kalau ada yang mengucapkan Ishaq ibn Rahawai, itu dari lisan ahli fiqh. Itu sama dengan Sa'id ibn al-Musayyib dengan Sa'id ibn al-Musayyab. Itu hanya perbedaan pelafazan saja, tapi pada orang yang sama. Kata Imam Ishaq ibn Rahuyah, man balaghahu an Rasulillahi khabarun sahih, siapa yang telah sampai pada dirinya dalil sunnah yang sahih, thumma raddahu, kemudian ia menolaknya, fahuwa kafir, maka ia adalah seorang yang kafir. Man balaghahu an Rasulillah khabarun sahih, thumma raddahu, kemudian ia menolaknya, fahuwa kafir, maka ia adalah orang yang kafir. Ini jenis penolakan ahlul ahwa terhadap sunnah, ar-raddus sarih, penolakan secara jelas. Jenis yang kedua dari penolakan ahlul bidah terhadap sunnah ialah ar-raddu bit-ta'wilil fasid, menolak dengan mentakwil dari takwil-takwil yang fasid. Bagaimana caranya? Dia tidak menolak hadisnya, tapi mereka menolaknya dengan takwil al-fasid, dengan cara takwil yang keliru. Bagaimana caranya? Menerima hadisnya secara lafaz, thumma sarafahu an ma'nahu bila dalil, kemudian ia selewengkan maknanya tanpa dalil, maka ia hanya menerima lafaz dari hadisnya. Adapun makna yang diinginkan darinya mereka tolak dengan takwil al-fasid. Itu cara yang kedua dari cara-cara penolakan ahlul bidah terhadap sunnah. Seperti dalam hadis-hadis as-sifat, seperti dalam hadis-hadis al-hukmu bighairi ma anzalallah, seperti dalam hadis-hadis al-iman, al-wa'id dan selainnya. Cara yang ketiga dari jenis penolakan ahlul bidah terhadap sunnah ialah raddus sunnah bida'wa mukhalafatuha lil aql, penolakan terhadap sunnah dengan alasan tidak selaras dengan akal, tidak mencocoki akal. Dan ini cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan Mu'tazilah. Al-Imam Ahmad jelas mengatakan dalam ucapannya, al-aqlu la yu'aridun naqla, akal itu tidak bakalan pernah kontradiksi dengan dalil. Wa innama yu'ariduhu ra'yun fasid, tapi yang dapat kontradiksi dengan dalil adalah pendapat yang keliru, pemahaman yang keliru. Akal itu tidak bakalan pernah kontradiksi dengan dalil. Yang kontradiksi bukan akal kita. Kalau akal kita di atas fitrah itu tidak mungkin pernah kontradiksi dengan dalil. Yang kontradiksi dengan dalil itu pemahaman yang keliru, pemahamannya yang keliru, pemahamannya yang rusak, sehingga terlihat ada kontradiksi. Dan Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, kullu ma ulima bil aqli sarih la yukhalifu naqlas sahih. Setiap apa-apa yang diilmui dari akal-akal yang sehat tidak akan pernah menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Dan kata Syekhul Islam,
wa innamat ta'arudu fil adhan, tapi munculnya kontradiksi itu dari sisi pemahaman orangnya, bukan dalilnya, bukan akalnya, tapi pemahamannya. Karena akal ini, ya ikhwan wa ya akhawat, itu hanya alat saja. Akal ini itu hanya alat saja. Alat, bukan pencetus hukum. Di antara poin-poin yang nantinya kita akan bahas insyaallah terkait akal ini secara khusus. Maka Ibn Taimiyah menjelaskan ucapan ini, setiap hal yang diilmui dan disepakati dan diketahui dari akal-akal yang sehat itu tidak akan pernah menyelisihi dan kontradiksi dengan dalil-dalil yang sahih. Tapi munculnya kontradiksi ini fil adhan, dari pemahaman-pemahaman yang keliru, bukan dari dalilnya ataupun akalnya. Itu cara yang ketiga dari jenis-jenis penolakan ahlul ahwa terhadap sunnah. Sebagian para ulama menambahkan cara yang keempat. Sebagian para ulama menambahkan cara yang keempat dari cara-cara ahlul bid'ah wal ahwa menolak sunnah. Sebagian ahli ilmu menambahkan poin yang keempat. Apa poin yang keempat ini? Raddus sunnah bihujjatil maqasid awil maslahat. Menolak sunnah dengan hujjah al-maqasid ataupun maslahat al-mursalah. Sebagian ahlul bid'ah menolak sunnah dengan hujjah ini. Maksud dari Islam itu begini-begini, makanya kita tinggalkan sunnah ini. Atau maksud daripada Islam ini maslahatul mursalat, kita kedepankan daripada sunnah. Sebagian ahli bidah itu berdalil dengan cara seperti ini dalam menolak sunnah. Dan kata Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, Syatibi mengatakan al-masalihul mursalah, maslahat-maslahat mursalah la tu'aridun nusus, tidak bakalan pernah menyelisihi dalil. Wa man ja'alaha mu'aradatan, siapa yang menjadikan maslahat mursalah ini sebagai sesuatu yang menyelisihi dalil, faqad ibtada, sungguh ia telah melakukan kebidahan, maka dihukumi sebagai ahli bidah. Tidak bakalan pernah maslahat mursalah ini menyelisihi dalil. Itu harus dipahami, ya. Harus dipahami poin-poin seperti ini. Maslahat al-mursalah seperti pembangunan sekolah, pembangunan yayasan, termasuk dalam maslahat mursalah, tidak bakalan pernah menyelisihi dalil. Dan tidak bakalan pernah menyelisih kaidah-kaidah syar'i, karena kaidah-kaidah syar'i dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, makanya tidak bakalan pernah menyelisihinya. Jadi siapa yang menjadikan maslahat mursalah sebagai sesuatu yang menyelisihi dalil, itu dia sungguh telah melakukan kebidahan. Itu hal yang patut untuk diperhatikan. Maka ini dari pembagian atau jenis-jenis cara penolakan ahlul bidah terhadap sunnah. Nah, tafadhal. ثم قال المؤلف حفظه الله وأهل الأهواء والبدع لا يأتنون بتنكيه السنة وقد يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. Maka ahlul ahwa dan bid'ah itu tidak memberikan perhatian terhadap sunnah, karena sungguh mereka itu saja itu berdusta atas nama Rasul, baik secara sengaja ataupun karena kebodohan mereka. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu membantah mereka dengan mengatakan al-bid'ah maqrunatun bi tarkis sunnah. Al-bid'ah maqrunatun bi tarkis sunnah. Kebidahan itu terikat dengan meninggalkan sunnah. Kebidahan itu terikat dan berkaitan dengan meninggalkan sunnah. Wala taqumu bid'atun illa ala anqadis sunnah, dan tidak akan pernah bid'ah ini berdiri kecuali di atas penolakan terhadap sunnah. Itu konsep, ya, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka
Makanya kenapa ahlul bidah itu berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama Nabi, baik secara sengaja ataupun karena kebodohan, itu karena mereka ingin menolak sunnah, ingin meninggalkan sunnah, sehingga kebidahannya ini tetap di tengah-tengah manusia. Dan itu ciri-ciri dari kelompok-kelompok yang menyimpang, terutama orang-orang Rawafid, Syiah dengan orang-orang Jahmiyah, seperti yang akan dijelaskan oleh penulis hafizahullah. Nah, ثم قال المؤلف حفظه الله فالروافد والجهمية يتعمدون الكذب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في منهج السنة وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الروافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. ahsantum. Kemudian saya nukilkan kepada kalian konsep yang lain dari konsep-konsep yang diletakkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam permasalahan kebidahan dan kekeliruan yang sifatnya ijtihad. Itu jangan disamakan ya. Jangan sampai ada di antara ahlus sunnah yang keliru dari sisi mengambil pendapat, kemudian kita sifati dirinya sebagai ahli bid'ah karena tidak mengikuti kebenaran. Itu juga keliru ya. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah, laisa kullu man akhta'a mubtadi'a. Laisa kullu man akhta'a mubtadi'a. Tidak setiap orang yang keliru itu ahli bid'ah. Tidak setiap orang yang salah, keliru, itu disifati sebagai ahli bid'ah. Wa innamal mubtadi'u, tapi ahli bid'ah itu man ittakhadzal khata'a dina, orang-orang yang menjadikan kesalahan itu sebagai agamanya. Tuh. Itu perbedaannya antara al-khata' al-ijtihadi, kesalahan yang disebabkan karena ijtihad, dan kebid'ahan. Jadi tidak setiap orang yang keliru itu disifati sebagai bid'ah, tapi setiap orang yang menjadikan kekeliruan, kesalahan sebagai agamanya, itulah yang mubtadi', itulah yang disifati sebagai ahli bid'ah. Kemudian kata penulis, orang-orang Rafidhah ini dan Al-Jahmiyah itu memang sengaja banyak berdusta dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah dalam kitabnya Minhajis Sunnah itu mengatakan ahlul ilm itu sepakat, ahlul ilm bin naqli wal riwayati wal isnad, ahli ilmu dari sisi penukilan, periwayatan dan sanad, itu sepakat bahwasanya kelompok Ar-Rafidhah Asy-Syiah adalah kelompok yang paling banyak dustanya. Wal kadhibu fihim qadim, dan kedustaannya itu sudah sangat lama. Makanya a'immatul Islam, imam-imam Islam itu mengetahui perbedaan antara kelompok-kelompok yang lain dengan kelompok Ar-Rafidhah itu dengan banyaknya kedustaan pada diri mereka. Sampai-sampai kedustaan ini sudah menjadi simbol pada kelompok mereka. Itu orang-orang Ar-Rafidhah. Naam. ثم قال المؤلف حفظه الله ومنهم الذين لا يكذبون ولكن يروون الكذب وهم يعلمون أو وهم به جاهلون لأنهم لا يؤذبون النصوص ولا يقدرونه. Dan di antara mereka itu ada yang tidak berdusta, dia tidak mengucapkan kedustaan, yakni bukan kedustaan itu berasal dari mereka, tapi yarwunal kadhib, mereka meriwayatkan ucapan-ucapan dusta wa hum ya'lamun. Jadi bukan mereka yang mengucapkannya, bukan mereka pencetusnya, bukan mereka orang yang memulai kedustaannya, tapi mereka hanyalah orang yang melanjutkan, tetap meriwayatkan kedustaan padahal mereka tahu, atau meriwayatkan kedustaan dalam keadaan ia tidak tahu. Karena memang konsep mereka itu tidak ada pengagungan terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena seandainya mereka agungkan Al-Quran dan Sunnah, itu ia akan teliti dari sisi periwayatan.
Makanya kenapa ahlul hadis itu dikatakan sebagai ahlus sunnah dan orang yang paling dekat dengan Nabi, itu karena pengagungannya terhadap hadis. Tidak meriwayatkan hadis Nabi kecuali telah di cross check kesahihan yang terdapat dalam sanad-sanad riwayat ini ataupun hadis ini. Tapi orang-orang Syiah dan kelompok-kelompok yang lain itu tidak menghormati dan tidak mengagungkan hadis. Karena seandainya mereka agungkan, itu pasti mereka akan teliti dari sisi periwayatan dan pendalilan. Dan ahlul bidah seluruhnya tidak mengagungkan hadis. Tidak mengagungkan nas-nas syar'i, karena jikalau ia mengagungkan nas-nas syar'i, itu ia akan teliti ini hadis-hadis yang lemah ataupun hadis yang sahih. Tapi buktinya semuanya dipukul rata. Yang penting hadis itu mencocoki hawa nafsunya, dalil ini mencocoki hawa nafsunya, dia tidak lagi peduli ini sahih, ini dhaif ataupun ini lemah. Dia tidak cross check riwayat-riwayat sanadnya. Sehingga ahlul bidah disepakati semuanya tidak memiliki pengagungan terhadap dalil. Lanjutkan ucapan Ibn Taimiyah. ثم قال المؤلف حفظه الله وقال ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم أن المؤذبين للفلسفة والكلام المعتقدين للمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهال الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم ولا تجدهم لا يميزون بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يقله. Wadah. Ucapan Syekhul Islam jelas. Di antara hal-hal yang dimaklumi, orang-orang yang mengagungkan filsafat dan ilmu kalam dari ilmu mantik dan selainnya, dan orang-orang meyakini kandungan-kandungannya, mereka itu ab'ad an ma'rifatil hadis, orang yang paling jauh dari ilmu hadis, wa ab'ad an ittiba'i, dan orang yang paling jauh dari mengikuti hadis. Bagaimana tidak? Al-falsafah dan kalam ini jelas ya, dibangun di atas akal mujarrad, dibangun di atas akal saja, jauh daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang-orang yang mengedepankan ilmu filsafat dan ilmu kalam itu akan lemah pengagungannya terhadap hadis. Itu akan lemah pengagungannya terhadap hadis, dan ia akan bodoh, jahil terhadap sunnah-sunnah dari sisi riwayat ataupun dirayat. Riwayat itu periwayatan dari sisi sanad, dirayat itu dari sisi makna dan kandungan. Itu sebabnya ya, karena itu jelas ilmu filsafat dan ilmu kalam itu dibangun di atas pendahuluan-pendahuluan akal dan aturan-aturan manusia, dan takwil-takwil dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah dan selainnya. Dan ini kata Syekhul Islam amrun mahsus, perkara yang dirasakan, yang didapati. Bahkan kata Syekhul Islam, bal idza kashafta ahwalahum, kalau kalian itu meneliti keadaan-keadaan mereka, menyingkap keadaan-keadaan mereka, wajadtahum, kalian akan mendapati mereka min ajhalin nasi bi aqwalihi sallallahu alaihi wasallam wa ahwali. Mereka adalah orang yang paling jahil terhadap ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi dan keadaan-keadaan Nabi. Wa bawatini umuri wa dhawahiriha, dan perkara-perkara batin-batin dari hadis-hadis Nabi dan zahirnya. Sampai-sampai kalian akan mendapati kebanyakan dari orang-orang awam itu lebih berilmu dari mereka. Wala tajidahum, dan sungguh kalian akan mendapati mereka la yumayyizuna baina ma qalahu ar-rasul wa ma lam yaqul. Kalian akan mendapati mereka dalam keadaan tidak mampu membedakan antara ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan ucapan yang tidak diucapkan oleh Nabi. Nah, maqala al-muallif hafizahullah bal qad la yufarriquna baina haditsin mutawatirin anhu wa haditsin makdzubin mawdu'in alaihi wa inna ma ya'tamiluna fi muwafaqatihi ala ma yufaqiqu lahum sawa'un kana mawdu'an aw ghairu mawdu'in
ya'diluna ila ahaditha ya'lamu khassatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-daruratil yakiniyati annaha makdzubatun alaihi an ahaditha ya'lamu khassatuhu bid-daruratil yakiniyati annaha qawluhu wa hum la ya'lamuna muradahu bal ghalibu haula'i la ya'lamuna ma'aniyal qur'ani fadlan anil hadith bal katsirun minhum la yahfadzuna al-qur'ana aslan. Wasil. Faman la yahfadzul qur'an wa la ya'rifu ma'aniyahu wa la ya'riful haditha wa la ma'aniyahu min aina yakunu 'arifan bil haqa'iqil ma'khudhati anir rasulil. Hasbuk. Kata Syekhul Islam, mereka juga tidak mampu membedakan antara hadith-hadith mutawatir dan hadith-hadith yang di dalamnya ada kedustaan ataupun yang dipalsukan. Tapi mereka itu hanya bersandar pada apa-apa yang mencocoki ucapan dan akal-akal mereka. Baik hadith itu adalah hadith yang maudhu ataupun yang tidak. Yang paling penting ialah hadith itu mencocoki keyakinan dan pendapat mereka. Dan kata penulis, di antara hal-hal yang lebih parah lagi, bukan hanya jahil terhadap hadith Nabi. Itu kebanyakan dari orang-orang yang mengagungkan ilmu filsafat dan ilmu kalam dan meyakini kandungan-kandungannya, itu juga jahil terhadap makna-makna Al-Quran. Bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak menghafal Al-Quran secara asal. Maka mereka tidak menghafal Al-Quran. Wala ya'rifu ma'aniyah. Tidak mengetahui makna dan kandungan-kandungan Al-Quran. Sebagaimana mereka tidak mengetahui hadis dan kandungan-kandungan hadis. Kalau begitu, kata penulis, min aina yakunu 'arifan bil haqa'iqil ma'khudati 'anir rasul. Kalau dia tidak hafal Al-Quran, tidak tahu makna dari ayat-ayat Al-Quran, juga tidak hafal hadis dan tidak tahu makna dan kandungan hadis, bagaimana mungkin mereka mampu menjadi orang-orang yang paham terhadap hakikat-hakikat syar'i yang diambil dari Rasul alaihi salatu wassalam? Makanya ya ikhwan, Al-Quran aslul ulum. Al-Quran ini pokok keilmuan. Pokok keilmuan. Itu kalau penuntut ilmu tidak menghafal Al-Quran, baik yang sedikit ataupun banyak, itu tidak bakalan sampai pada sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan. Itu karena para ulama sepakat, Al-Quranu aslul ulum, pokok keilmuan. Dan bukan maksud daripada pokok keilmuan ialah semua ilmu dibahas di dalamnya. Tidak. Al-Quran itu cuma beberapa halaman saja, 600 lebih halaman saja. Tidak mungkin semua keilmuan ini ada di dalam, disebutkan, diceritakan, dijelaskan. Bukan maksudnya itu. Bahkan ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika itu masuk di dalamnya. Tidak. Jadi maksud daripada Al-Quran aslul ulum, pokok keilmuan, yakni Al-Quran yang meletakkan kaidah-kaidah keilmuan. Dari kaidah-kaidah itu kita memahami hukum dari hukum-hukum tertentu. Kaidah yang diletakkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran meletakkan pokok-pokok bagaimana seseorang berpikir dengan baik, berpikir dengan benar. Itu maksudnya. Dan Al-Quran meletakkan petunjuk kepada cara-cara pendalilan. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita tujuan daripada ilmu dan bagaimana cara seseorang mengambil manfaat dari ilmunya. Itu yang diletakkan oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi obat bagi segala hal, menjadi jawaban bagi segala sesuatu. Makanya tidak mungkin seseorang sampai kepada ilmu kecuali itu adalah cabang daripada Al-Quran. Dia adalah cabang daripada Al-Quran. Allah sendiri yang sampaikan di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah An-Nahl, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepada kalian tibyanan, penjelas,
likulli syai', untuk segala sesuatu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud ketika membaca ayat ini, kata beliau, fi hadza al-Quran ilmul awwalin wal akhirin. Dalam Al-Quran ini ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang belakangan. Makanya kenapa Al-Quran aslul ulum asy-syar'iyyah. Al-Quran sebagai pokok keilmuan syar'i. Di dalamnya ada pokok-pokok akidah. Al-Quran aslut tauhid, aslul imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Al-Quran aslul imani bil qadar. Aslut tauhid adalah Al-Quran. Makanya suatu ketika seseorang menelpon Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah untuk bertanya kepadanya, wahai Syekh, buku apa yang engkau nasihatkan buat aku baca dari buku-buku yang menjelaskan tentang tauhid? Kata Syekh Abdul Aziz ibn Baz, iqra'il Quran, baca Al-Quran. Itu buku yang paling terbaik menjelaskan tauhid. Al-Quran aslu tauhid ya ikhwan, pokok daripada pokok-pokok tauhid. Dan Al-Quran aslun min usulil fiqh wal istidlal. Kalau engkau ingin belajar usulul fiqh dan cara-cara pendalilan, maka Al-Quran adalah sumbernya. Pokoknya di dalam Al-Quran ada perintah dan larangan. Dalam Al-Quran ada al-am wal khas. Di dalam Al-Quran ada al-mutlaq wal muqayyad. Dalam Al-Quran ada an-nasikh wal mansukh. Dalam Al-Quran ada al-qiyasul aqli as-sahih, qiyas yang benar, bukan qiyas ma'al farid. Itu diletakkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya yang melegenda Risalah, itu kitab paling pokok dalam ilmu usulul fiqh. Kalau seseorang sudah sampai pada derajat tinggi dari keilmuan usulul fiqh, itu harus membaca Risalah karya Imam Syafi'i. Kata beliau, jami'u ma hakama bihi an-nabi, segala apa-apa yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam berhukum dengannya, fahuwa mimma fahimahu minal Quran, maka ia adalah sesuatu yang ia pahami dari Al-Quran. Semua hukum Nabi itu sumbernya dari pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada pokok ilmu, akhlak dan tazkiyah. Al-Quran adalah asal as-suluki wal akhlak, pokok dari pokok-pokok akhlak dan pokok dari pokok-pokok muamalah. Dalam Al-Quran ada as-sabr, ada ikhlas, ada tawadu, ada keadilan, ada rahmat. Allah Azza wa Jalla jelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jelas. Maka ilmu apapun yang engkau inginkan, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Oke, di antara poin-poinnya yang mesti untuk diperhatikan sebagai bahagian dari hal-hal yang mesti para penuntut ilmu itu melihatnya. Nah, muasil kita khatamkan bab ini. ثم قال المؤلف حفظه الله وبالجملة فالمبتدعة يتبعون أهواءهم ويتلقون عن شياطينهم ولا يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أهل الأهواء يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد ويتبعون الهوى ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويردون أحاديث الأحادي جملة في العقائد والأحكام كما فعل الخوارج وتبعهم المعتزلة ومنهم من يردوه في العقائد ويثبته في الأحكام. Hasbuk. Di sini ada poin yang mesti untuk dipahami. Ahlul ahwa yastadilluna bin nusus lil-i'tiradi la lil-i'timad. Ahlul ahwa yastadilluna bin nusus lil-i'tiradi la lil-i'timad. Uktub. Al-i'timadu an yakuna an-nassu asy-syar'i
اكتب هذه الفائدة. الاعتماد، kita bahas الاعتماد dulu baru الاعتضاد. الاعتماد أن يكون النص الشرعي هو الأصل، أن يكون النص الشرعي هو الأصل الذي يبنى عليه الاعتقاد أو الحكم. Saya ulang, al-i'timadu an yakuna an-nass asy-syar'i huwa al-aslu alladhi yubna 'alayhi al-i'tiqadu aw al-hukmu. Alladhi yubna 'alayhi al-i'tiqadu aw al-hukmu. Itu makna i'timad. Yaitu menjadikan dalil-dalil syar'i sebagai pokok, sebagai asas yang keyakinan dan hukum terhadap sesuatu itu dibangun di atasnya. Itu i'timad. Adapun ahlul ahwa itu yastadilluna bin nusus, berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan i'timad, bukan untuk i'timad, bukan untuk menjadikan dalil ini sebagai pokok dan asas yang dengannya mereka membangun keyakinan dan hukum-hukum terhadap sesuatu di atasnya. Tapi mereka berdalil dengan dalil Al-Quran dan Sunnah lil-i'tidad. Apa itu lil-i'tidad? Al-i'tidadu huwa, uktub, al-i'tidadu huwa an yakuna an-nassu tabi'an yusta'malu litaqwiyati ra'yin musbaq. An yakuna an-nassu tabi'an yusta'malu litaqwiyati ra'yin musbaq aw hawan muqarrar la liyakuna huwa al-hakimul asl, la liyakuna huwa al-hakimul asl. Jadi ahlul bid'ah berdalil dengan dalil lil-i'tidad, menjadikan dalil itu sebagai sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya atau hawa nafsu yang telah ditetapkan, bukan untuk menjadikannya sebagai pencetus hukum secara asal. Itu mesti untuk dipahami, ya. Karena tidak semua al-i'tidad itu tercela. Dipahami, tidak semua al-i'tidad itu tercela. Seperti al-Imam Ibn Rajab ketika mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang beliau sebut kitabnya sebagai Jami'ul Ulumi wal Hikam, kumpulan keilmuan dan hikmah-hikmah, dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Itu buku yang paling afdal dalam mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam Ibn Rajab. Kebanyakan Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab ini itu berdalil atau mendatangkan hadis-hadis lemah. Itu sebagian orang yang tidak paham konsep dan tata cara berdalil itu mengatakan Ibn Rajab tidak paham hadis. Kenapa? Banyak dalil-dalil lemah yang beliau datangkan. Padahal Al-Imam Ibn Rajab berdalil dengan hadis lemah bukan lil-i'timad, bukan untuk menjadikannya sebagai pokok hukum, tapi untuk apa? Lil-i'tidad, untuk menjadikannya sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat sebelumnya dari pendapat-pendapat yang memiliki landasan hukum. Maka i'tidadnya i'tidad yang dipuji, mahmud. Tapi ahlul bidah i'tidad madmum. Dia menjadikan dalil sebagai cabang untuk menguatkan pendapat-pendapat sebelumnya, di mana pendapat-pendapat sebelumnya adalah pendapat yang sama sekali tidak berlandaskan dalil Quran dan Sunnah, pendapat yang keliru. Makanya kita tambah hawan muqarrar atau penguat terhadap hawa nafsu yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu untuk penjelas. Jadi ada i'tidad mahmud, itu untuk litaqwiyati ra'yin musbaq,
dari pendapat-pendapat yang memiliki landasan hukum. Tapi ada i'tidad madhmum, menjadikan dalil sebagai cabang untuk menguatkan hawa nafsu yang telah ditetapkan sedari dulu. Dan itulah cara-cara ahlul bidah. Itu dipahami di sini, dipahami i'tidad. Karena kadangkala para ulama itu mengatakan Ibnu Rajab yastadillu bil ahadithi dha'ifa la lil-i'timadi bal lil-i'tidad. Dipahami. Al-i'tidad di sini i'tidad mahmud, menjadikannya sebagai penguat terhadap hadis-hadis yang sahih. Itu maksudnya. Kenapa dia datang dengan banyak hadis-hadis lemah? Itu sebagai penguat terhadap hadis-hadis yang sahih. Karena kalau satu hadis saja disampaikan, kadang-kala tidak puas seseorang mendengarnya. Jadi dibutuhkan hadis-hadis yang lemah, yang tidak terlalu kuat lemahnya ya. Jadi bukan hadis-hadis lemah secara mutlak, tapi hadis-hadis yang lemah, yang tidak terlalu kuat kelemahannya, itu dijadikan sebagai penguat terhadap hadis-hadis yang sahih. Kadang-kala disebut sebagai lil-i'timad. Afwan, lil-i'tidad. Disebut sebagai lil-i'tidad. Dipahami di sini? Wadah? Naam. Fadhal. Kama qala al-mu'allif hafizahullah wa ahlul ahwa'i yattabi'una al-mutasyabih wa yu'attiluna al-muhkama an dalalatihi wa yadribuna an-nususa ba'daha bi ba'd wa yujadiluna bi ghairi hujjatin wa yarudduna ma la yuwafiqu usulahum wa ahwa'ahum min nususis syar'i. Wa ahlul ahwa'i yuqalliduna syuyukhahum wa matbu'ihim wa yuqaddimuna aqwalahum 'ala al-wahyil ma'sumi wa yughaluna fihim wa ba'duhum yaqulu bil wahyi wal ilhami wal kashfi wa ba'duhum yughali fi dawril aqli ila ghairi dhalika min usulihimul fasidati wa qawaidihimul munharifah. Wa ahlul ahwa'i yakhuduna fi ma nahallahu anhu min nususil qadari was sifatis sam'iyah wa ghairiha wa yufassiruna an-nusus asy-syar'i bi ahwa'ihim fala ya'tamiruna at-tafsira ba'daha bi ba'd wa la ya'tamiruna ma'aniyal lughah wa la tafsir as-sahabati was salaf wa la fahmahum lin-nusus wa la atharuhum wa amalahum wa hadiyahum bal yujanibuna as-salafa wa yattabi'una ghayra sabilil mu'minin. Wa ahlul ahwa'i yatawahhamuna at-ta'aruda bainal aqli wan nususi wa bainal haqiqati wash syar'iyyati wa baina usulihim wash syar'i thumma yuhakkimuna ahwahum wa usulahum wa aqliyatihimul fasidata wa yuqaddimunaha 'ala syar'i. Hasbuk. Paragraf ini menjelaskan tentang manhaj istidlal inda ahli bidah yang lain dari ittiba'is syuyukh wa taqlidil aqwal, dan juga kejahilan terhadap hakikat syar'i dan hakikat kauni, dan juga di antara perkara-perkara yang mereka gunakan sebagai manhaj istidlal, konsep cara berdalil di sisi ahli al-ahwa. Bihadza qad intahayna min hadzal bab. Dengan ini kita selesai dari bab manhajut talaqqi wal istidlal inda ahli al-ahwa. Untuk kita beralih di pertemuan setelahnya atau selanjutnya pada bab yang baru, yaitu tariqul khalasi bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan keselamatan dan kesuksesan itu dengan ittiba' dan meninggalkan kebid'ahan. Ini kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berkati semuanya, berikan pemahaman yang sempurna kepada semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.